Orang yang suka menyendiri bukanlah hal yang salah, dan orang yang penyendiri cenderung menikmati waktunya sebanyak mungkin. Benar ya, teman-teman? Orang penyendiri memiliki sifat kepribadian yang unik serta kelebihannya sangat tajam dalam membaca intuisi. Orang penyendiri itu bukannya tidak punya banyak teman, tapi mereka cenderung lebih banyak menikmati waktunya dengan kesendiriannya. Dan orang-orang penyendiri memiliki keunikan serta kepribadian yang sangat spesial. Baiklah teman-teman, akan kita bahas mengapa orang yang hobi menyendiri memiliki keunikan serta kepribadian yang sangat spesial. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Orang yang hobi menyendiri akan lebih menghargai waktu. Kok bisa, Mas? Nah, seperti ini penjelasannya. Orang yang menyendiri cenderung memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri karena mereka tidak harus membagi waktunya dan perhatiannya dengan orang lain. Hal ini dapat membantu teman-teman yang hobi menyendiri untuk lebih menghargai waktu, karena mereka dapat menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, seperti mempelajari hal-hal yang baru atau merenungkan kehidupan mereka secara lebih mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa kesulitan untuk menemukan waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Nah, disinilah kelebihannya teman-teman. Kelebihan orang-orang yang menyendiri itu akan mempunyai waktu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang tidak hobi untuk menyendiri. Contoh, tuntutan pekerjaan keluarga dan aktivitas sosial dapat memakan waktu yang berharga dan membuat orang merasa terburu-buru atau stres. Namun, ketika seseorang menyendiri, mereka memiliki kesempatan untuk mengambil kendali atas waktu mereka sendiri dan membuat jadwal yang lebih fleksibel dan efektif untuk menemukan kebutuhan dan keinginan mereka. Benar ya teman-teman? Orang yang menyendiri akan lebih banyak memiliki waktu dan mereka akan lebih menghargai waktu tersebut. Dengan demikian, orang yang menyendiri bisa menjadi lebih sadar akan waktu dan memperlakukannya sebagai sumber daya yang berharga, yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan memperkaya pengalaman hidup mereka secara keseluruhan. Jadi, teman-teman yang hobi menyendiri, lakukan itu, tetap lakukan itu. Selagi itu tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang, why not? Buat diri Anda bahagia dengan cara Anda. Kemudian teman-teman, orang yang menyendiri itu akan penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memiliki waktu dan ruang untuk merenungkan nilai-nilai yang penting bagi mereka, serta bisa mengeksplorasi perasaan dan emosi mereka dengan lebih dalam. Ini dapat membantu mereka untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain. Oleh karena itu, orang yang menyendiri akan memiliki rasa peka terhadap kebutuhan orang lain. Ketika seseorang menyendiri, mereka juga dapat menggunakan waktu itu untuk mengeksplorasi nilai-nilai spiritual atau moral yang penting bagi mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan pandangan hidup yang lebih positif dan optimis, serta mengasah kemampuan mereka untuk berempati dan menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Selain itu, ketika seseorang menyendiri, mereka dapat merenungkan hubungan mereka dengan orang lain dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik
dalam interaksi sosial mereka. Ini dapat membantu mereka untuk lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, serta bisa memahami cara terbaik untuk mendukung mereka dalam kesulitan. Dan mereka akan selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik dalam interaksi sosial mereka. Jadi, menyendiri itu sangat-sangat spesial, teman-teman. Mereka akan memiliki rasa kasih sayang yang lebih dibanding orang lain. Kemudian orang yang menyendiri seringkali memiliki intuisi yang tajam, karena mereka cenderung lebih peka terhadap perasaan, pikiran, dan lingkungan sekitar mereka. Ketika seseorang menyendiri, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk merenung, memikirkan, dan mengeksplorasi pemikiran mereka dengan lebih dalam. Hal ini bisa membantu mereka untuk lebih memahami dan mengenali pola-pola pikiran dan emosi mereka sendiri, serta lebih mampu menangkap pesan-pesan yang muncul dari dalam diri mereka. Selain itu, ketika seseorang menyendiri, mereka juga dapat mengeksplorasi lingkungan mereka dengan lebih mendalam, tanpa distraksi atau interupsi dari orang lain. Seseorang dapat lebih fokus pada detail-detail kecil dari lingkungan mereka, baik itu suara, bau, atau rasa. Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih mengamati, menangkap, dan merasakan energi yang berbeda di lingkungan mereka, serta mereka lebih bisa memahami pola-pola yang tersembunyi di dalamnya. Orang yang menyendiri akan lebih cenderung untuk mengandalkan intuisi mereka dalam membuat keputusan atau memecahkan sebuah masalah, karena mereka sering memiliki waktu yang lebih lama untuk mempertimbangkan dan merenungkan pilihan mereka. Mereka dapat diandalkan melalui kepekaan mereka dan kecerdasan intuitif mereka dalam membuat keputusan yang tepat. Dalam beberapa kasus, kepekaan intuitif yang lebih tinggi dapat juga dihasilkan dari tingkat stres atau ketidaknyamanan yang lebih rendah ketika seseorang menyendiri. Karena tidak ada tekanan sosial atau gangguan eksternal, seseorang mungkin akan merasa lebih rileks dan terbuka terhadap pikiran dan perasaan mereka, sehingga sangat-sangat memungkinkan sekali intuisi mereka untuk berkembang lebih baik. Orang yang menyendiri itu memiliki rasa empati yang baik. Pertanyaannya, kok bisa sih, Mas? Masa sih orang yang menyendiri memiliki rasa empati yang lebih tinggi? Jangan salah ya, teman-teman. Inilah spesialnya orang-orang yang menyendiri. Meskipun orang yang menyendiri sering diasumsikan sebagai individu yang kurang berhubungan dengan orang lain, namun mereka lebih mampu memahami dan merasakan emosi orang lain dengan lebih dalam dan memiliki rasa empati yang lebih tinggi. Salah satu alasan mengapa orang menyendiri memiliki rasa empati yang lebih tinggi karena mereka lebih sering peka terhadap perasaan dan emosi mereka. Ketika seseorang menyendiri, mereka memiliki waktu dan kesempatan untuk merenung tentang perasaan mereka, serta mereka lebih bisa memahami kebutuhan emosional mereka sendiri. Ini dapat membantu mereka untuk lebih sensitif terhadap perasaan orang lain dan memahami perspektif yang berbeda. Selain itu, orang yang hobi menyendiri akan cenderung memiliki pemikiran yang lebih reflektif dan pemikiran yang lebih mendalam. Hal ini justru dapat membantu mereka untuk lebih memahami kompleksitas emosi dan perasaan orang lain. Makanya, orang-orang penyendiri ini akan lebih memiliki rasa empati yang lebih tinggi.
Mereka lebih mampu menempatkan diri dalam situasi yang mereka hadapi. Hal ini akan membuat mereka lebih berempati terhadap orang lain dan lebih mampu memahami dan menangani perasaan mereka. Orang yang menyendiri akan memiliki cara berpikir yang terbuka. Orang yang menyendiri sering memiliki cara berpikir yang lebih terbuka karena mereka memiliki waktu dan kesempatan untuk merenung dan mempertimbangkan hal-hal dengan lebih mendalam. Ketika seseorang tidak memiliki distraksi dari orang lain atau kegiatan sosial yang terus-menerus, mereka akan dapat lebih fokus pada pemikiran mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih luas terhadap masalah atau situasi yang mereka hadapi. Selain itu, orang yang menyendiri juga cenderung lebih mandiri dalam berpikir dan membuat keputusan. Mereka tidak terlalu bergantung pada pandangan orang lain. Benar ya teman-teman? Orang yang penyendiri itu tidak akan pernah bergantung oleh pandangan orang lain. Mereka tidak akan terpengaruh oleh tekanan sosial untuk mengambil tindakan tertentu. Itu sudah pasti. Hal-hal seperti ini adalah cara mereka berpikir yang lebih independen dan kreatif dalam menghadapi situasi yang sulit atau kompleks. Serta mereka bisa mengeksplorasi ide-ide baru loh teman-teman. Dari sudut pandang yang berbeda, tanpa harus memperhatikan opini atau pendapat orang lain. Serta mereka mampu mengembangkan pemikiran yang lebih inovatif dan berani dalam menghadapi tantangan atau masalah yang dihadapi. Selain itu juga teman-teman, orang yang menyendiri itu akan lebih introspektif. Kenapa seperti itu? Karena mereka lebih bisa merenung tentang dirinya sendiri dan perasaannya. Dengan merenung dan memahami perasaannya, mereka secara tidak langsung melakukan introspeksi pada dirinya sendiri, sehingga mereka tidak akan melakukan kesalahan yang berulang. Hal tersebut akan membantu mereka untuk memahami nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri dengan lebih baik, yang dapat membuka pandangan mereka terhadap kehidupan dan dunia dengan cara yang lebih terbuka dan inklusif. Jadi, bagaimana teman-teman? Pilihan untuk menyendiri kembali kepada teman-teman semua. Karena menyendiri itu sebuah pilihan. Selagi itu tidak mengganggu orang, selagi itu tidak merugikan orang, lakukan saja. Kenapa tidak gitu? Buat diri kita bahagia dengan cara kita sendiri. Karena orang-orang penyendiri itu memiliki sifat-sifat spesial yang saya sebutkan tadi. Mereka akan lebih menghargai waktu, mereka akan lebih memiliki kesadaran diri, mereka akan lebih sabar, akan memiliki cara berpikir yang lebih dingin, cara berpikir yang lebih terbuka, dan mereka juga memiliki rasa empati yang baik, serta memiliki intuisi yang tajam. Orang-orang penyendiri tidak pernah bergantung dengan orang lain. Orang-orang penyendiri akan penuh dengan kebaikan dan rasa kasih sayang. Mereka memiliki keberanian yang tinggi, serta mereka lebih mencintai diri mereka sendiri. So, lakukan apa yang ingin teman-teman lakukan. Jika teman-teman lebih senang menyendiri, lakukan itu. Nikmatin itu, ikutin prosesnya, dan yang paling terpenting, jadilah orang baik untuk orang lain. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, share, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda, agar teman-teman Anda bisa merasakan nikmatnya menjadi
orang yang penyendiri. Karena ini bukan masalah untuk orang penyendiri. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada kita. Jalani hidup kita, nikmati hidup kita, dan tebar kebaikan. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.